Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, ibu-ibu yang hadir di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya dan teman-teman yang ada di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun personal anggota DPRD Partai Berkarya yang hadir melalui Zoom meeting pada saat ini. Kegiatan hari ini dalam rangka kita memperingati sekaligus doa bersama genap 6 tahun Partai Berkarya, dan alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Muhdi Purwapranjono dan jajarannya. Sebelum kita mendengarkan arahan dari Ketua Umum terkait 6 tahun Partai Berkarya dan agenda-agenda kita ke depan pasca putusan kasasi Mahkamah Agung dan persiapan kita menghadapi verifikasi pemilu untuk peserta pemilu 2024 di tahun ini dan beberapa agenda-agenda penting lainnya nanti akan diarahkan oleh Ketua Umum. Dan di sini juga hadir Ketua Bapilu kita Pak Dr. Irman Jaya Tahir, di DPP hadir beberapa ketua DPW dari Provinsi Sulawesi Tengah. Sini ada Pak Paulus, Utara, mohon maaf, Pak Paulus, kemudian dari Provinsi Jawa Barat, DPW Jawa Barat, Pak Gunawan Hasan, kemudian dari DKI Pak Wahyudin, dan dari Banten Pak Fauzi. Dan selain itu ada beberapa pengurus DPP dan juga ada pembina kita yang hadir saat ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, di sini kita secara simbolis Ketua Umum akan memotong tumpeng. Sebelumnya mungkin ada arahan sedikit Pak Ketum sebelum tumpeng ini dipotong. Saya persilakan. Oh, dipotong dulu baru nanti arahan. Ya, ayo Bu Isan. Ali bin Abi Thalib. Pembaca doa. Lagu marsnya di itu. Dalam rangka ulang tahun yang ke-6 Partai Berkarya, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mars. Dalam perjuangan
ulang tahun ini saya serahkan kepada salah satu ketua DPW yang hadir pada kesempatan ini dengan harapan supaya DPW yang saya serai tumpeng ini untuk mendapatkan kursi yang cukup signifikan dalam pemilu 2024 yang akan datang. Saya akan serahkan kepada Ketua DPW DKI Jaya. Terima kasih. Selanjutnya ambil masing-masing. Terima kasih Ketua Umum. Secara simbolis tadi kita mendengarkan sekaligus pengantar doa bersama dan pemotongan tumpeng. Secara simbolis disampaikan ke Ketua DPW DKI yang hadir pada saat ini. Ini mewakili untuk semua 34 DPW yang hadir, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom meeting. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum kita, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Muhdi Purwopranjono. Saya silakan. Ini hadir semua. Yang hadir DPW berapa? Ya. Yang Zoom meeting? Hampir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Seluruh kader berkarya dimanapun berada, apakah yang ada di kantor DPP Jalan Marga Satwa Jakarta Selatan ataupun yang ikut Zoom meeting, apakah di seluruh DPW dan DPD seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, maupun yang ada di luar negeri melaksanakan umroh ataupun lagi liburan. Pada kesempatan yang baik ini, tanggal 3 Mei 2022 atau hari kedua Lebaran 1 Syawal 1443 Hijriah. Pada kesempatan ini sebetulnya kita melaksanakan hari ulang tahun Partai Berkarya yang ke-6. Itu mestinya tanggal 2 Mei 2022 kemarin. Tetapi karena bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah, maka kita laksanakan pada hari ini. Sebelumnya juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar Partai Berkarya dimanapun berada yang merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah, saya menyampaikan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan peringatan ataupun Lebaran ataupun Syawalan dengan semangat Idul Fitri ini, dengan semangat kita kemenangan dalam menghadapi bulan Ramadan, kita juga semangat untuk
memenangkan Partai Berkarya pada pemilu 2024 mendatang. Para kader dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui, Partai Berkarya ini sudah berusia 6 tahun. Tepatnya 2 Mei 2016 dengan ketua yang pertama kali adalah Ibu Neneng. Kemudian pada 11 Maret 2018 ketua yang kedua Bapak HMP. Kemudian sejak tanggal 12 Juli 2020 itu beralih kepemimpinan menjadi ketuanya dengan saya sendiri. Sampai dengan sekarang ini, apalagi dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu bahwa secara inkrah Partai Berkarya di bawah kepimpinan saya secara legal dan sah menjadi partai berkarya yang diakui oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi sekarang ini tidak ada lagi sebelah ataupun kuning, dan juga pada kesempatan ini juga kami sampaikan selamat juga, di mana kalau tempo hari ada DPP Partai Berkarya Antasari, sekarang kantor DPP Partai Berkarya Antasari sudah menjadi kantor DPP Partai Suara Indonesia atau Parsindo. Saya mengucapkan selamat kepada Parsindo yang bermarkas di DPP Antasari. Mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, beberapa seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu yang akan datang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu legislatif bersama pemilu presiden, kemudian pemilu atau pemilu kepala daerah pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Jadi sekarang bulan Mei 2022, jadi masih ada waktu lebih kurang tidak sampai 2 tahun kita mempersiapkan pemilu 2024 yang akan datang. Sesuai dengan tahapan pemilu yang sebentar lagi akan dirilis dengan peraturan KPU yang beberapa waktu yang akan datang, kita dalam beberapa bulan mendatang akan melakukan pendaftaran partai peserta pemilu 2024, di mana para kader berkarya di daerah-daerah, di kabupaten kota atau khususnya pengurus DPW maupun DPD sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan pada periode peserta pemilu ini. Di mana kita sekarang bulan Mei, bulan Juni, kemudian bulan Juli, kemudian kita akan mendaftarkan partai peserta pemilu ataupun calon partai peserta pemilu pada 1 Agustus 2024. Jadi bulan Juni, Juli masih ada waktu kurang lebih sekitar 2 bulan. Apa yang kurang dan apa yang belum dilaksanakan oleh DPW dan DPD segera kita
selesaikan dalam waktu tersebut. Dalam menghadapi pendaftaran peserta pemilu, selanjutnya juga kita menghadapi verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Perlu kita satukan, kita konsolidasikan, kita satukan niat, kita satukan komando untuk persiapan di dalam pemilu ini. Jadi beberapa waktu yang lalu juga sering saya sampaikan bahwa untuk menghadapi verifikasi pemilu ini ataupun verifikasi administrasi maupun faktual perlu ada suatu komando sehingga seluruh kegiatan dari pusat sampai daerah itu di dalam satu komando. Beberapa waktu lalu sudah sampaikan bahwa dalam menghadapi pemilu ke depan, khususnya dalam menghadapi verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, kita hanya berpikir itu dulu. Setelah kita menjadi peserta pemilu, kita baru berpikir bagaimana cara memenangkan pemilu 2024 yang akan datang. Jadi dalam beberapa bulan mendatang, sampai dengan kita terpilih menjadi peserta pemilu, itu komando dan pengendalian untuk verifikasi dan administrasi dan faktual ataupun yang lain, komando dan pengendalian saya delegasikan kepada Ketua Bapilu Bapak Dr. Irman Jaya SHMH. Dengan satu komando ini tentunya seluruh personel DPP maupun DPW dan DPD hanya ada satu komando daripada Ketua Bapilu Bapak Dr. Irman Jaya Tahir. Selanjutnya meskipun tanggung jawab tetap berada di tangan saya, tetapi komando pengendalian dalam sehari-hari berada pada Ketua Bapilu. Ini perlu saya tegaskan, jangan sampai ada di antara seluruh kader berkarya dimanapun berada masih tanda tanya ataupun tidak mengerti mengenai masalah ini. Sekali saya tegaskan agar sukses di dalam verifikasi, sukses sebagai peserta pemilu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mungkin ada beberapa daerah, saya lihat dari 34 DPW, sekarang ini sudah mungkin sekitar 75% yang sudah tidak bermasalah, tapi masih ada beberapa DPW yang bermasalah, akan kita selesaikan dalam minggu-minggu ke depan ini, atau maksimal sampai dengan akhir bulan Mei 2024. Selanjutnya juga saya tegaskan bahwa di dalam SK Menkumham nomor 17, di mana itu ada susunan DPP berdasarkan SK nomor Menkumham 17, itu adalah sudah sedang dalam kita revisi. Jadi memang revisi daripada SK DPP itu sebetulnya sudah menjadi perintah di dalam Rapimnas bulan Desember yang lalu. Tetapi sekarang masih dalam proses dan mungkin dalam waktu dekat akan kita sampaikan SK DPP yang baru sebagai revisi daripada SK Menkumham nomor 17 yang lalu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun Partai Berkarya ke-6. Mudah-mudahan dalam ulang tahun ke-6 ini ataupun dalam
ulang tahun nanti ke-8 Partai Berkarya bisa meraih kemenangan, meraih kesuksesan di dalam pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu pilkada yang akan datang. Saya kira itu aja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat dan tetap berkarya, kita semangat, semangat, semangat supaya kita berjaya di dalam pemilu yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan dari Tuhan yang Maha Besar. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum. Sebelum kita serahkan ke teman-teman di daerah, apabila ada masukan juga untuk DPP, kita dengarkan dulu dari Pak Dr. Irman Jaya selaku ketua yang ditunjuk sebagai pengendali menghadapi verifikasi administrasi dan faktual ke depan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sekjen, yang terhormat Ketum Bapak Muhdi PR, teman-teman semua, para ketua DPW yang hadir di DPP dan yang ada di seberang sana pada forum daring, kemudian seluruh ketua DPP yang ada di ruangan rapat ini. Puji syukur hanya kepada Allah kita panjatkan, salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang istiqomah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh pengurus DPW, DPD, dan seluruh anggota Partai Berkarya yang hadir pada daring dan yang langsung pada siang ini. Hari ini kita ulang tahun yang ke-6 Partai Berkarya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketum bahwa diharapkan pada nanti ulang tahun ke-8 kita sudah berbeda suasananya, sudah ada kejelasan dan kita sudah sukses menghasilkan wakil-wakil kita, baik itu di pusat, DPR pusat, di DPR pusat, DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. Berangkat dari ujung yang akan kita capai, maka yang ingin saya sampaikan adalah hal ini bukanlah hal yang mudah, tetapi hal yang sulit, tetapi bisa. Bagi saya, prinsip hidup saya adalah tidak ada yang tidak mungkin apabila kita berusaha. Dan hal itu bisa kita lakukan apabila chemistry kita, dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita bisa dan kita pasti bisa menang. Tetapi sepanjang kita tidak berpikir, chemistry kita tidak sesuai dengan alam semesta ini, kita berpikir kita kalah, kita berpikir tidak mampu, dan kita berpikir lemah, maka hasilnya pun akan demikian. Jadi saya minta kepada seluruh ketua DPW, kepada seluruh ketua DPD yang berada pada ruang rapat ini dan pada forum daring yang ada di sana, yakinkan bahwa kita akan menang di 2024. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua, dengan segenap waktu yang ada pada saya, dengan kepercayaan yang diberikan oleh Ketum, saya dan Sekjen dengan seluruh anggota Bapilu yang akan ditunjuk disusun, paling tidak 34 provinsi dalam 1 bulan ke depan harus sudah kita datangi semua. Karena apa? Tanggung jawab DPP adalah berada pada seluruh DPW yang ada di lapangan. Kita berangkat dari yang bermasalah dulu, DPW-DPW yang kurang siap, kemudian menuju ke DPW-DPW yang siap. Kita tidak ingin mendapatkan laporan ya, tetapi kenyataannya tidak. Untuk itu kita akan cross check langsung ke lapangan, dan saya berharap kepada seluruh ketua DPW dan DPD menyiapkan diri semaksimal mungkin, cek tugas dan tanggung jawabnya, dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh amanah. Karena apa? Karena kegagalan satu DPW, kegagalan satu DPD akan berakibat kepada semua yang lain yang telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Jadi ingat, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak kepada
33 provinsi yang lain dan akan berdampak kepada 513 DPD yang lain. Jadi sekali lagi saya ingin meyakinkan kepada seluruh DPW dan DPD, DPP akan bertanggung jawab secara umum di bawah kepemimpinan Ketum Pamuh DPR, dan kita yang berada di bawah, baik itu Ketua Bapilo, Sekjen, dan segenap anggota DPP yang ada akan berbuat semaksimal mungkin untuk kemenangan kita, diawali dengan sukses di verifikasi administrasi dan faktual, dan sukses pada pemilihan umum pada tahun 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita semua berdoa karena tidak ada campur tangan, tidak ada keberhasilan tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pilu kita, sebelum kita lanjut, ada informasi dari DPP bahwa insya Allah tanggal 25 hingga 27 bulan ini, bulan Mei 2022, DPP akan melaksanakan bimbingan teknis khusus anggota DPRD se-Indonesia di Jakarta, dan dengan diharapkan semuanya hadir 140 anggota DPRD kita, masing-masing 10 dari provinsi dan 130 DPRD tingkat kabupaten kota. Ini adalah evaluasi terakhir bagi teman-teman anggota DPRD dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Termasuk proses PAW, karena setahun sebelum hari H pemilu, DPP atau partai tidak bisa lagi mengintervensi teman-teman anggota DPRD tersebut, sehingga BIMTEK tanggal 25-27 bulan ini adalah evaluasi terakhir dari DPP, apakah teman-teman yang ada di DPRD ini yang selama ini masih belum royal dan belum patuh selama proses hukum berlangsung. Kami ada catatan, ini di forum BIMTEK ini adalah forum penentuan apakah teman-teman DPRD ini masih bersama kita di berkarya atau tidak. Oke Bapak Ibu sekalian, khusus untuk teman-teman DPW dan DPD yang memiliki anggota DPRD agar pengumuman atau informasi ini disampaikan. Selanjutnya mungkin ada masukan atau informasi dari teman-teman DPW atau DPD atau DPRD yang hadir di forum ini, baik melalui Zoom meeting atau di dalam forum rapat kali ini, dipersilahkan. Oh ya. Pak Richard dari mana? Oh ya, Pak. Oke, kita tinggal dulu yang melambai ya, Pak Riki. Kemudian ada dari DPRD Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemudian Sumbawa. Ya, itu dulu. Silakan, operator. Bagi yang ini tolong di ini ya, ya. Silakan, Pak. Oh, ini siapa? Pak Riki ya? Silakan Pak Riki. Maluku. Halo. Ya, Pak Riki silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Ketua Bapilo, dan Bapak Ibu pengurus DPP Partai Berkarya. Dirgahayu Partai Berkarya yang ke-6. Kita sukseskan Partai Berkarya di 2024 tetap jaya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih ucapannya. Kita prioritaskan yang akan memberi masukan ya. Selanjutnya Pak, siapa tadi? Bulukumba ya? Ini silakan. Ini DPRD apa ketuanya? Mana? Hilang. Atau ini Bombana apa tadi? Yang satu ibu-ibu ini? Sumbawa. Silakan Bu. Suaranya dibuka. Mute-mute-nya. Sekretaris, oh ini. Dari Kalteng Haji Suwarno, silakan. Yang dari Sumbawa kita tinggalkan ya, ini dari DPC-nya. Kalteng. Haji Suwarno. DPD Barsel Kalteng. Atau Bapak Ibu DPW-DPW yang lain silakan. Mungkin yang lain terganggu masalah teknis. Dari Pulau Sumatera ada? Enggak gerak ya? Palu. Ya, Sulteng. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Sahaban. Iya. Ya, silakan. Iya, salam syukran semua. Minal aidin wal faizin. Pak Sahaban menyikapi. Perkenalkan dulu, Pak. Oh iya, mohon maaf. Sekretaris Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Ada yang mungkin saran diajukan menyikapi dari yang disampaikan tadi oleh Pak Ketum dengan Ketua Bapilu, mengingat verifikasi kita ini sudah dekat, maka pada saat BIMTEK DPR seluruh Indonesia mungkin sebaiknya dihadirkan dengan DPW antara 1 orang, 2 orang atau seperti apa yang baik. Kenapa hal ini saya sampaikan? Untuk sinkronisasi antara teman-teman DPRD dengan supaya jangan berjalan sendiri-sendiri. Jadi saya kira itu mungkin saran utama dan yang paling utama sehingga harapan kita ke depan terkomunikasi dengan baik. Lalu ada pernah direncanakan BIMTEK sekaligus rapat koordinasi seluruh DPW yang kemudian tertunda. Jadi barangkali untuk tanggal 25 sampai tanggal 27 BIMTEK DPRD itu turut dihadirkan juga wilayah. Karena kami di Sulawesi Tengah kan ada 4 anggota DPRD. Sehingga menurut Bapilu tadi itu tidak
memberi pengaruh terhadap langkah yang kita siapkan pada saat nanti kita melakukan verifikasi. Harapan kita seperti itu Pak Ketum, Pak Bapil dan Pak Sekjen. Saya kira itu saja dari kami supaya lebih intens koordinasinya Pak. Oke, makasih banyak. Salam halal bihalal untuk semua. Siap jadi peserta pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira pertanyaan dari Sekretaris Sulteng ini jelas. Saya kira saya jawab yang jelas untuk BIMTEK dilaksanakan pada tanggal 25, 26, 27 Mei 2022. Untuk pengurus DPW ataupun DPW maupun DPD tunggu petunjuk lebih lanjut daripada DPP. Jelas ya? Sementara itu jawaban yang bisa saya jawab pada kesempatan ini. Jadi untuk DPW dan DPD tunggu petunjuk lebih lanjut dari DPP. Terima kasih. Makasih. Dari DPW Papua, DPW Berkarya Papua, ini sudah antri juga. Silakan. Terima kasih. Berikan waktu kami di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kami hormati Ketua Umum DPP Pusat, yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP Pusat, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DPP, dan yang kami hormati Ketua Bapilu DPP Pusat, yang kami hormati teman-teman Dewan Pimpinan Wilayah, teman-teman pimpinan daerah di seluruh Indonesia. Shalom dan selamat sore semua. Kami Papua sangat bangga dan puji Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perjuangan Bapak Ketua Umum, Pak Sekjen dan seluruh DPP yang sangat luar biasa. Beberapa bulan waktu yang lalu kita harapan titik koma atau pertanyaan besar, yaitu keputusan Mahkamah Agung Kasasi kita menang. Berarti harapan kami Partai Berkarya ini 2024 harus kita menang. Dengan harapan kami DPP Papua, kami melaporkan bahwa kami dari DPP Papua dari 29 kabupaten, 28 kabupaten dan 1 kota. Saat ini kabupaten yang sudah kita kontrol dari Cipol kami bahwa 3 kabupaten yang belum mereka kontrol aktif. Dari 29 kabupaten, 26 kabupaten sedang berjalan lancar. Itu kami melaporkan. Kemudian saat ini juga khusus bagi anggota DPRD kabupaten kota dari 2019 anggota DPRD kabupaten dan 3 anggota DPRD provinsi. Saat ini kita masih kontrol terus bahwa iuran wajib yang mereka belum start, kami tetap kontrol terus. Bila mana sesuai dengan edaran dari DPP bahwa pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni itu adalah salah satu catatan integritas fakta anggota DPR wajib tanda tangan. Bila mana mereka hadir atau tidak hadir. Makanya kami DPRD kabupaten kota ada kita kontrol, ada beberapa kabupaten anggota DPRD yang sudah dibayar, seperti anggota DPRD Kabupaten Pali selama dari 2 tahun belum selesai, dia sudah selesai.
baik DPP maupun DPW itu bertanggung jawab. Kemudian satu anggota DPD Kota Jayapura, yaitu Bona Murid, sudah juga selesai. Ada yang lain mereka janji sampai bulan Juni kita harus tuntaskan dalam iuran wajib baik tingkat DPP maupun DPW sampai tingkat DPD. Itu untuk bertanggung jawab bagi anggota DPD 19 anggota DPD, tapi satu anggota DPD sudah meninggal di Tibus Karyata dan 18 anggota DPD masih aktif. Yang lain mereka belum selesaikan agenda kami tentang kontrol. Bila mana mereka tidak tunduk ikutan aturan anggaran dasar negara rumah tangga partai, kami akan pada tanggal 27 kita akan secara resmi akan melaporkan kepada DPP. Dan juga terakhir di Haju Partai Berkarya usia yang ke-6. Kami Papua waktu usia 3 tahun kami bisa berhasil 3 kursi DPR Provinsi Papua, dan saat ini kita target 8 tahun akan ikut peserta pemilu. Berarti kami target untuk DPR Provinsi 8 kursi, karena 8 tahun kita harus berjuang 8 kursi DPR Provinsi, pusat 1 kursi, dan seluruh DPR kabupaten kota punya fraksi masing-masing. Itu yang sebagai target saya selaku sebagai ketua DPW dan sebagai kepala suku Papua. Demikian laporan singkat dari DPW Papua. Terima kasih atas perhatian DPP dan teman-teman DPW seluruh Indonesia. Salam berkarya, salam berkarya, salam berkarya. Terima kasih. Terima kasih Pak Elvis Tabuni, Ketua DPW Papua, di mana kalau beberapa waktu yang akan datang akan Papua akan menjadi 4 provinsi. Jadi Provinsi Papua, Provinsi ditambah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Mudah-mudahan dengan adanya penambahan provinsi ini, mulai sekarang dari DPW Papua sudah menyiapkan juga untuk DPW yang lain. Sesuai nanti juga sesuai dengan instruksi petunjuk lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya. Terima kasih, tetap semangat berkarya untuk kemenangan berkarya pada pemilu yang akan datang. Terima kasih Pak Elvis. Ya, lanjut. Ya, sebelum ke yang lain, disampaikan juga bahwa setelah BIMTEK tanggal 31 Mei khusus untuk DPW, pimpinan apakah itu ketua atau sekretaris atau yang diutus untuk itu, kita ada BIMTEK juga dengan KPK tanggal 31 Mei 2022. Jadi antara BIMTEK dengan di DPP dengan KPK berjarak 3 hari. Jadi perlu juga dipertimbangkan teman-teman DPW untuk hadir di Jakarta untuk persiapan akomodasi dan lain-lainnya. Lanjut yang lain siapa nih? Sumba Barat. Sumba Barat ini Pak siapa ini yang ya itu? Silakan. Sumba Barat Daya ya. NTB. Sumba Barat Daya. Iya, silakan Pak. Pak Asisten. Silakan. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Pak Ketum, Pak Sekjen, Bapak Ketua Bapilu,
Di NTT kami ada proses PAW untuk 9 anggota DPRD. Kami menunggu salinan putusan Mahkamah Agung. Kami perlu mohon kejelasan dari Bapak Ketum, sehingga salinan itu bisa kami dapat dan kami masukkan ke DPRD Kabupaten setempat dan Bupati serta KPUD. Itu Pak Ketum. Yang berikut yang berkaitan dengan seluruh proses kesiapan verifikasi dari DPD Sumba Barat Daya dalam bulan Mei ini kami akan rampungkan semua. Nah, demikian dari Sumba Barat Daya, kami mohon kejelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jawab mungkin Pak Ketua Bapilu, Pak Irman Jaya. Baik, terima kasih dari Sumba Barat Daya. Saya ingin menjelaskan tentang salinan putusan Mahkamah Agung. Pada prinsipnya salinan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan harusnya tidak lebih dari 1 bulan. Tetapi apabila banyak putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tentu waktunya menjadi mundur. 1 bulan adalah waktu dari Majelis Hakim Kasasi menyerahkan hasil putusannya kepada sekretariat di Mahkamah Agung. Namun proses untuk pembuatan salinan putusan mungkin memerlukan waktu beberapa saat ke depan. Tapi saya akan sampaikan bahwa sekali lagi salinan putusan akan segera kita ambil pada saat dapat, kemudian dilegalisir, kemudian akan dikirim ke seluruh DPW. Jadi begitu dapat hari ini, misalnya minggu depan dapat, langsung hari ini juga kita akan distribusikan baik secara yang bersifat soft copy maupun hard copy-nya. Jadi nanti setelah dilegalisir langsung dikirimkan. Jadi tidak usah minta ke sekretariat, tapi tugas sekretariat nanti yang langsung akan mengirimkan kepada DPW. Tetapi sekedar gambaran bahwa yang digunakan Kemenkumham ketika melakukan kasasi adalah milik Partai Berkarya Pamudi PR. Jadi pasti yang dibahas dalam sidang-sidang pada saat di Majelis Mahkamah Agung adalah kasasi yang kita keluarkan, sekaligus juga menjawab kasasi yang dikeluarkan oleh Partai Berkarya Pamudi PR. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa nanti pada pertimbangan hukumnya adalah pertimbangan hukum yang diberikan baik kasasi yang kita sampaikan maupun jawaban kasasi daripada pihak yang pihak Partai Berkarya HMP. Jadi sekali lagi tidak usah ada keraguan, misalnya ada pihak ketiga dan lain sebagainya, itu hanya pemain di kiri kanan lapangan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya siapa tadi yang melambai itu? Rio, Kalteng. Silakan Kalteng. Oh, Kalteng ya, tatonya bagus tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman Kalimantan Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk ketum, untuk sekjen, teman-teman DPP dan teman-teman DPW di seluruh Indonesia. Saran kami dari Kalteng, ketum, sekjen, ketua Bapilu, kami mohon pada saat pelaksanaan BIMTEK nanti anggota dewan yang sudah dikasih lampu merah dan sudah diberhentikan dicabut KTA-nya, mohon jangan diundang ketum, sekjen dan Bapilu. Jadi supaya tidak ada undangan lagi seperti BIMTEK yang lalu. Masih ada saya lihat undangan atas nama salah satu anggota dewan dari Kalimantan Tengah yang sudah kita proses PAW. Dan juga kalau bisa anggota dewan yang dalam proses PAW akan naik menjadi anggota dewan, calon PAW-nya juga diundang. Itu saja saran dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rio. Bisa saya mengerti apa yang Anda sampaikan. Mungkin itu masalah yang Gunung Mas ya.
Ya, udah terima kasih. Jadi saya minta maaf aja kepada kamu aja karena sebetulnya sebelum Lebaran saya pengen datang ke Kalteng, tapi karena waktunya nggak sempat lagi. Nanti kesempatan pertama saya akan datang ke Kalteng. Terima kasih. Ya, lanjut. Silakan Bapak Ibu sekalian, mumpung ada ketum kita, ada ketua Pilu, ya. Pak Mustaqim Suling ya. Lu Banggai, silakan Pak. Ini pejuang Munaslup ini. Lu Banggai. Suaranya. Lu Banggai, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman seluruh DPW-DPD yang saya hormati Pak Ketum, Pak Sekjen, Ketua Bapilu, dan seluruh jajaran DPP yang saya hormati. Saya mungkin langsung biar tidak terlalu lama, ada beberapa hal urgen yang perlu saya sampaikan sebagai pemilik juga hak konstitusional daripada suara Partai Berkarya, kami dari DPD maupun DPW yang ada, apalagi secara moralitas histori, saya orang pertama yang meneriakkan mewakili DPD pada saat Munaslup kemarin untuk pasangan MPR dan BAP saat itu. Sehingga ada tanggung jawab moral juga dari kami sendiri secara pribadi untuk meminta kepada teman-teman DPP, terutama Pak Ketum, Pak Sekjen, dan kawan-kawan, agar supaya kita lebih fokus pada persoalan lebih substansi. Kita DPD tidak mau lagi mendengar informasi-informasi yang menghabiskan energi kita pada persoalan-persoalan kemarin. Dan alhamdulillah kita sudah menang, kita sudah selesai hal tersebut. Nah, oleh sebab itu harapannya kita, ada harapan besar kepada Pak Ketum, Pak Ketua, dari kami bahwa kita pengen dari Bapak sebentar mendengarkan, saya pengen ada statement dari Bapak sendiri, seperti apa Bapak untuk komitmen menangkan Partai Berkarya di 2024. Karena itu menjadi spiritnya kita. Kalau ketua tidak punya target besar, tidak punya visi misi yang betul-betul menseriusi, maka itu akan berefek kepada kita di tingkat bawah. Karena ujung tombak daripada berkarya masuk sana itu ada di DPD. Nah, oleh sebab itu, saya berharap dengan informasi yang Bapak sampaikan tadi menunjuk misalnya Bapilu sebagai ujung tombak, itu boleh juga, akan tetapi kita berharap juga karena secara simbolik bahwa simbol partai itu kan ada ketua dan sekretaris sekjen. Verifikasi faktual ke depan ada itu bicara tentang administrasi. Kalau bicara administrasi maka ini adalah ruang yang sangat sensitif. Kita tidak boleh terselip satu hal yang terlupakan lalu kemudian ada hal tertentu masalah administrasi kita akan mepet. Karena kita pengalaman di 2019 kemarin. Alhamdulillah kita teman-teman DPW, DPD dalam kondisi yang mandiri kita berhasil menjadi peserta. Itu menjadi catatan. Dan kepada Ketua Bapilu misalnya, tadi statementnya Bapak saya apresiasi, akan tetapi saya juga mau dengar dari Bapak. Targetnya Bapak, strategi apa yang Bapak mainkan gitu. Bapak punya mapping tidak tentang bagaimana memenangkan Partai Berkarya dengan pengalaman kita 2019 kemarin. Kalau segera live service, kita nggak pakai lagi sekarang, udah nggak zaman kalau live service. Tapi bagaimana dari Bapak sendiri, apa targetnya Bapak? Gitu, sandingkan. Agar supaya kita di DPD akan menyesuaikan tersebut. Kalau Bapak semangat, kita lebih semangat lagi berarti. Saya kira demikian harapannya kita dan harus solid di DPP. Kalau DPP solid, yakin DPW, DPD akan solid ke bawah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPD Banggai lah. Kebetulan saya mengikuti perkembangan DPW Sulteng ini mulai dari awal sampai dengan sekarang ini. Saya yakin kalau DPD Banggai solid. Tapi sekarang ini yang masih belum solid adalah DPW Sulteng. Ini makanya dalam kesempatan pertama, mungkin dalam minggu ini, saya akan selesaikan dengan saya mengirim tim untuk
mensolidkan DPW Sulawesi Tengah. Mulai dari kepemimpinan yang dulu, sekarang, dan mudah-mudahan dalam minggu ini ataupun paling lambat akhir Mei, DPW Banggai sudah solid semuanya menghadapi verifikasi pemilu yang akan datang. Saudara sekalian, jadi kembali kepada masalah target di dalam pemilu 2024 mendatang. Dalam beberapa kesempatan saya katakan bahwa Partai Berkarya di bawah kepemimpinan saya punya target untuk menjadi partai yang mendudukkan anggotanya di parlemen dengan target minimal 5% ataupun 30 kursi anggota Dewan Pimpinan Rakyat RI. Tentunya target ini sekarang lagi kita mapping mana 30 anggota Dewan yang kita harapkan dari daerah-daerah. Apakah itu termasuk DPW Sulteng ataupun di daerah lain. Sekarang kita mapping agar target yang kita harapkan itu bukan hanya target-targetan saja, tetapi target pasti dan insya Allah itu akan kita capai pada pemilu yang akan datang. Saya yakin dan percaya dengan tekad dan kemauan, tentunya kemauan ini pun juga hanya bukan sekedar kemauan, tapi juga perlu kemampuan dalam segala bidang untuk mencapai target tersebut. Saya kalau di tingkat pusat, saya pengen 30 anggota DPR RI, DPW juga paling tidak punya satu fraksi di Dewan DPRD Provinsi dan juga di Dewan DPD Kabupaten Kota juga punya satu fraksi di DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Itu target besar saya dan insya Allah dengan semangat kita berkarya dimanapun berada dan juga mendapat petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya kira target tersebut akan kita capai pada waktunya. Terima kasih Pak Ketua DPD Banggai. Ya, Pak Ketua. Terima kasih Ketum. Ini ada Pak Agus Kamarwan, Ketua DPW NTB. Agus Karmawan. Ya, silakan Pak Agus. Silakan Ketua. Janggotnya udah pendek itu. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Partai Berkarya, yaitu Bapak Maijen TNI Purnawirawan Muhdi Purwo Pranjono, dan yang saya hormati Bapak Sekjen Partai Berkarya, yaitu Bapak Dr. Badarudin Andi Picunang, Bapak Ketua Bapilu yang telah berjuang gigih untuk membantu Ketua Umum dan Sekjen memenangkan perkara di tingkat kasasi, yang selama ini juga DPW NTB rutin untuk komunikasi dengan Pak Ketua Bapilu, minta petunjuk dan arahan terkait masalah beberapa hal yang kami anggap urgent. Dan yang saya hormati Bapak Ketua DPW, DPD, Sekretaris DPW, DPD di seluruh Indonesia yang hadir melalui meeting Zoom. Mohon izin Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen, Pak Ketua Bapilu, NTB sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, yaitu fokus kepada verifikasi. Sehingga NTB dari sejak dulu menerima SK, di-SK-kan oleh Pak Ketua Umum, tidak terlalu pusing dengan urusan HMP ataupun dengan urusan SJ. Walaupun secara fakta, de facto memang kami tetap hadapi. Sehingga
kami DPW NTB tetap fokus kepada persiapan verifikasi di 2022 tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus. Dari 10 DPD, alhamdulillah kami sudah membentuk 90%. 1% yaitu di Kabupaten Bima sudah kami bentuk beberapa ketua dan struktur, namun beberapa minggu kemudian sudah terbentuk selalu mengundurkan diri karena di tempat itu tempatnya saudara ketua DPW yang ditunjuk oleh Samsul Jalal, sehingga kami berpikir bahwa untuk Kabupaten Bima kami tinggalkan sejenak untuk tidak tersita pemikiran kami hanya berkutak-kutak di wilayah Kabupaten Bima. Kami fokus di 9 kabupaten dan kota. 9 kabupaten dan kota sudah terbentuk struktur dan kantor sudah real, konkret. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bapilu. Silahkan kapan saja Pak Ketua Bapilu mau hadir, kami siap menerima sampai di ujung DPC di masing-masing kabupaten. Alhamdulillah, pelang sudah terpasang di 9 kabupaten dan kota, pelang untuk DPC. Pada saat ini kami sedang merapikan untuk melakukan verifikasi internal keberadaan dokumen-dokumen yang akan diinput ke Sipol. Dan ini juga yang perlu diperhatikan oleh DPW-DPW. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi memang benar. Jadi jangan sampai nanti usaha dari DPW-DPW atau DPD yang sangat serius dan ingin meloloskan partai ini tiba-tiba rusak oleh satu perbuatan DPW yang tidak serius. Itu yang perlu kita ambil sikap. Kalau NTB insya Allah kami bukan menjanjikan sesuatu yang kosong, pepesan kosong. Silakan Bapak Ketua Bapilu kapanpun hadir ke NTB mau mengecek wilayah mana saja, saya siap dampingi sampai ke lubang semut. Untuk mendampingi bahwa DPW NTB serius konsolidasi, serius untuk menghadapi verifikasi. Bahkan sampai saat ini DPW NTB selalu memantau perkembangan peningkatan KTA yang ada di sistem internal kita. Yang saya pantau, yang paling tertinggi adalah Jawa Barat, karena jumlah Jawa Barat akan kebutuhan KTA cukup besar, mungkin sekitar 35.000 sekian. Tetapi yang bisa melampaui batas dari jumlah yang dibutuhkan oleh undang-undang itu baru hanya NTB, yaitu 8.000 sekian dari jumlah 4.500 KTA yang dibutuhkan. Yang lain masih bercokol di antara 1, 300, 100. Nah, ini yang kami harapkan kepada Bapak Ketua Umum, Pak Sekretaris Jenderal, bagaimana solusi terhadap hal ini agar jangan sampai perjuangan kita 2 bulan waktu yang dibutuhkan ini apakah bisa terkejar atau tidak, ini yang kami butuhkan. Apa yang harus NTB lakukan untuk bisa membantu? Kalau di sekitar untuk menginput untuk wilayah Bali ataupun NTT, insya Allah NTB bisalah membantu barang-barang 2.000, 3.000 untuk diinputkan, biar kami nanti gotong royong di kantor DPW NTB agar beban yang berat ini menjadi ringan. Kok hilang suaranya? Ada verifikasi ini saja terkait masalah perubahan SK yang saat ini masih atas nama SJ sebagai Ketua Mahkamah Partai ataupun turunan putusan Mahkamah Agung yang memang sangat dibutuhkan dan diminta oleh pihak-pihak terkait baik itu DPR ataupun KPU terkait masalah PAW, kami sepenuhnya mempercayakan kepada Ketua Umum dan Ketua Umum sangat paham dan sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan yang sangat urgent. Itu saja yang kami sampaikan dari NTB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Ketua DPW NTB. Saya percaya atas laporan Pak Agus mengenai masalah DPW
konsolidasi dalam rangka verifikasi. Saya percaya, makanya saya beberapa kali saya ke Bali mau singgah ke NTB, tidak jadi karena saya yakin dan percaya kepada Pak Agus itu kan. Amin, terima kasih, Sebetulnya tempo hari Pak Agus saya undang ke Bali itu untuk membantu, tapi rupanya dari pengecekan saya terakhir ke Bali, Bali juga sudah siap dengan tugas yang dibebankan kepada DPW Bali. Dengan formasi kepengurusan DPW yang baru, dia mempunyai kemampuan dan mempunyai kemauan yang besar untuk menyukseskan verifikasi Partai Berkarya ini. Jadi terima kasih atas apa yang telah disampaikan, ataupun terima kasih atas kepercayaan yang saya berikan kepada DPW NTB, dan saya kira DPW NTB termasuk juga sudah melaksanakan tugas secara maksimal. Namun saya juga saya koreksi, juga ada juga beberapa DPW yang sudah mencapai target yang cukup maksimal juga. Saya kira itu koreksi saya. Sekali lagi terima kasih, dan saya bangga kepada ketua-ketua DPW saya. Terima kasih. Kasih Ketum. Sini ada Sekretaris DPW Maluku, Pak Cornelis Balak. Pak Sekwil. Itu. Suaranya, mute-nya dibuka, Pak. Baik, Pak Sekjen, yang terhormat Pak Ketua Umum, Pak Ketua Wapilu, Pak Sekjen, dan pimpinan DPP, beserta seluruh pimpinan DPW dan DPD se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari Maluku mau sampaikan Pak Ketum, bahwa DPW Provinsi Maluku dengan 11 kabupaten kota tengah siap untuk menghadapi verifikasi faktual. Dan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Wapilu akan berkunjung ke semua DPW dan DPD Maluku siap untuk menjemput Pak Ketum dan juga Pak Wapilu beserta pimpinan DPP hadir untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja DPW dan juga DPD. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan. Dan yang kedua, Pak Ketum, ingin kami pertegas Pak Ketum, soal undangan untuk BIMTEK bagi anggota DPRD. Kami di Maluku ada 1 anggota DPRD Provinsi Maluku, dan juga ada 6 anggota DPRD Kabupaten Kota. Ada DPRD 1 kabupaten kota di kota Tual, tengah kami proses PAW. Oleh dan sebab itu terhadap undangan yang telah dikirimkan kepada seluruh DPW, bagi anggota DPRD juga bahwa akan diberikan kelonggaran kepada anggota DPRD yang mau untuk ikut bergabung ke kegiatan BIMTEK ini. Kami sangat mengharapkan dari DPP bahwa jika kami yang sudah melakukan proses PAW terhadap anggota DPRD di Kota Tual, kami sangat berharap mereka tidak lagi bisa hadir, tetapi yang harus hadir adalah yang dipersiapkan untuk menggantikannya. Ini yang kami minta penegasan dari DPP bahwa untuk anggota-anggota DPRD yang sudah diproses PAW kan tidak lagi diberikan kesempatan. Biarlah yang bagi nomor 2 itu mesti mengikuti kegiatan BIMTEK. Ini yang perlu kami pertegaskan bagi
Pak Ketum dan juga Pak Sekjen dan Pak Bapilu beserta jajaran dari pimpinan DPP. Kemudian yang kedua, kami sangat membutuhkan salinan putusan Mahkamah Agung itu Pak Ketum. Sebab ada beberapa DPD di kabupaten kota, tatkala mereka melakukan pendaftaran di Kesbangpol, itu masih dipersoalkan. Saya sudah berulang kali berhubungan dengan Pak Bapilu, saya minta tolong sama beliau untuk memproses ini, dan beliau juga sudah membangun komunikasi dengan Kesbangpol, tetapi tetap sama saja mereka masih membutuhkan itu. Sebab itu kami minta salinan itu kemudian didapatkan, segera dikirimkan ke DPW, agar kami bisa menyerahkannya kepada DPD, dan mereka akan melakukan pendaftaran di Kesbangpol. Itu Pak Ketum dan Pak Sekjen. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi saya mengerti betul apa yang telah Sekwe sampaikan. Jadi dari 6 anggota DPRD di Provinsi Maluku, memang yang lagi proses adalah satu dari Tual. Nanti dalam beberapa waktu ke depan nanti akan saya jawab setelah saya koordinasikan dengan Sekjen dan Bapilu. Sampai di mana sebetulnya prosesnya nanti akan kita jawab dalam segera mungkin. Kemudian mengenai masalah SK dari salinan dari keputusan Mahkamah Agung, itu juga tadi sudah dijawab oleh Ketua Bapilu bahwa dalam waktu dekat hard copy maupun soft copy-nya akan kita sampaikan ke seluruh DPW dan DPD yang ada di negara kita ini. Segera mungkin, apakah lewat WA, apakah lewat atau lewat saluran komunikasi yang lain. Saya kira itu jawaban. Mungkin ada satu lagi. Ya, dari Pak Satria Nur, Kalimantan Selatan. Gunawan, Satria Nur. Satria Nur, Kalimantan Selatan. Mana Satria Nur? Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketum Pemudi PR, Sekjen dan Ketua Bapilu. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Selanjutnya hanya sekedar info bahwa beberapa hari yang lalu itu ada segelintir orang yang mengaku pengurus DPW Partai Berkarya Kalsel dengan membuat rekaman video ucapan selamat Lebaran dan diviralkan di medsos. Kemudian ya alhamdulillah saya bisa menemukan nomor HP-nya, saya tracking dan saya ketemu nomor HP-nya, saya hubungi. Ternyata mereka itu mendapatkan PLT itu lewat yang namanya Hendrawan, PLT dari SJ. Nah, mungkin ini sekedar saran bahwa kita harus kembali lagi untuk merapat ke KPU Provinsi, menginformasikan sekali lagi bahwa yang berhak atas putusan mahkamah tetap di bawah kepemimpinan Pak Muhdi PR. Jadi mereka berpedoman terhadap adanya SK di Kumham nomor 17 itu. Jadi sekedar info sekali lagi bahwa mari kita cegah pergerakan mereka dengan lebih kita akrab ke tim teknis di KPU masing-masing provinsi. Karena pergerakan mereka sudah mulai. Mungkin itu aja Ketum. Terima kasih. Terima kasih Pak Satria Nur. Sebelumnya saya tambah lagi dia, Satria Nur Gunawan. Gundul namun menawan. Gundul dan menawan itu. Asal jangan Bobby. Tapi belum jadi orang Banjar katanya. Belum. Asal jangan Bobby, botak biadab. Oke, terima kasih Pak Satria Nur. Ya, Tum. Memang saat ini maupun ke depan itu memang namanya perang ataupun perang dalam politik gitu kan itu kan.
bisa lewat media manapun. Makanya saya sudah instruksi kepada Ketua Bapilu, kita akan segera membentuk tim cyber berkarya. Siap. Jadi tujuannya untuk mengcounter berita-berita yang negatif terhadap kita dan juga memblow up berita-berita yang positif tentang kita semaksimal mungkin. Dan saya perintahkan kepada Ketua Bapilu supaya tim cyber ini beroperasi selama 24 jam. Siap, dan nanti diawaki oleh ya mungkin 3 shift sehingga bisa berjalan 24 jam. Setuju. Mudah-mudahan masalah medsos ini nanti bisa kita atasi dengan cara kita membentuk tim cyber berkarya ini. Mungkin ada tambahan dari Pak. Baik, terima kasih Pak Satrianur. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, kita akan tindak lanjuti dan monitor semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan di media sosial maupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan gerakan-gerakan pihak lawan yang berada di daerah, tentunya dengan bantuan para ketua DPD dan ketua DPW. Ini akan dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya, paling tidak tanggal 9 kita akan mulai setelah semua aktivitas akan dimulai. Terkait dengan kesiapan-kesiapan DPP, kita akan ada beberapa humas, kemudian sekaligus tim agitasi propaganda akan segera dibentuk, paling lambat mulai kita operasional tanggal 9 Mei nanti. Demikian Pak Ketua. Ya, terima kasih Ketua Bapilu. Bapak Ibu sekalian, di sini juga hadir beberapa ketua DPW. Kita persilahkan dari Sulawesi Utara, Pak Paulus. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Yang terhormat Pak Ketum, Pak Sekjen dan Ketua OKK, Ibu Kurida dan Ketua Bapilu, beserta dengan teman-teman pengurus DPP yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya ingin bertanya saja ini Pak Ketum. Tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Bapilu bahwa akan berkunjung ke seluruh DPW dalam rangka dalam tanda kutip ini, saya juga belum tahu ini apakah faktual internal atau hanya kunjungan lihat kantor dan lain-lain. Jadi sebelum berkunjung saya mengharapkan kepada tim coba dibuatkan list dulu di pemberitahuan kepada seluruh DPW apa yang harus kami persiapkan. Itu pertama. Apakah surat domisili, apakah semua KTA dan lain-lain. Jadi sebelum berkunjung sudah diberitahu lebih dulu supaya kesiapan kami di daerah sudah disiapkan. Itu pertama. Kedua Pak Ketum, dalam rangka mempersiapkan faktual administrasi, kalau dulu kami pernah lihat ada ruang IT di DPP, ini saya tadi masuk ke ruangan lihat-lihat nggak ada ini Pak Ketum. Jadi disampaikan kepada Ketua Bapilu bahwa DPP itu seyaknya bisa membackup ketika DPW yang lain tidak siap IT-nya dalam rangka mempersiapkan kebutuhan KTA. Karena kami tahu tidak semua DPW itu dapat menyiapkan seluruh perangkat terutama untuk persiapkan KTA. Itu yang saya ingin harapkan kepada Bapak Ketua Bapilu bisa dipersiapkan karena tinggal 2 bulan lagi, belum sistemnya juga, belum SDM-nya dan lain-lain. Itu yang bisa saya pertanyakan kepada Pak Ketum dan Pak Ketua Bapilu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Paulus. Memang meskipun Pak Paulus itu sering ke DPP, tapi juga belum juga ngerti apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh DPP kan itu. Jadi termasuk mungkin juga nanti kalau Pak Paulus misalkan masuk ke DPP sini, di mana tim cybernya Pak Paulus juga nggak ngerti juga kira-kira kan gitu. Jadi saya kira mengenai masalah apa yang perlu dipersiapkan DPW
dan DPD itu saya pikir sudah jelas, ialah nanti Bapilu akan mengecek apa yang sudah dipersiapkan dan disiapkan oleh DPW dan DPD dalam rangka verifikasi administrasi maupun faktual sebagai peserta pemilu. Itu nggak ada 11 poin yang harus dilakukan. Mulai dari SK DPW, SK DPD, kemudian juga masalah domisili, ada 11 poin kalau tidak salah yang harus dipersiapkan termasuk KTA. Saya kira itu saja, saya pikir karena Pak Paulus ini punya 2 jabatan di samping sebagai Ketua DPW juga sebagai staf khususnya Wali Kota Cilegon, sehingga berbagi tugas itu kan itu. Jadi saya kira saya wajar, saya kira itu yang perlu disiapkan. Saya kira semua DPW dan DPD sudah mengerti semuanya apa yang disiapkan dan tidak perlu dipersiapkan. Yang jelas dari Bapilu datang ke DPW DPD itu saya minta jangan membebankan kepada DPW ataupun daerah masing-masing. Jelas ya Pak Paulus? Izin Pak Paulus, jadi nanti tidak satu orang yang berangkat, nanti kita ada sekitar 5-6 tim. Jadi pada saat berangkat dibagi, kemudian kita sekarang sedang melaksanakan Zoom meeting juga, disampaikan poin-poin apa yang harus dilengkapi. Setelah itu 6 tim bergerak bersama-sama. Jadi nanti dipimpin oleh Wakil Ketua Bapilu, Ketua Bapilu juga berangkat. Jadi 6 tim selesai dalam 1 minggu, kemudian tinggal 2 minggu berikutnya 6 tim lagi datang. Jadi dalam waktu 4-5 minggu semua sudah bisa menjangkau. Terima kasih Pak Paulus. Pak Gunawan? Enggak. Oh, cukup. Yang lain cukup ya? Saya kira ada? Ada. Cukup. Saya kira karena waktu kita cukup dan apalagi Papua sudah hampir jam 7 malam gitu kan. Jadi mulai sebelum maghrib sampai isya tadi kan itu. Saya kira Pak Gunawan apalagi Jawa Barat itu mendapat tambahan sekwil yang baru, saya kira lebih mantap lagi di dalam persiapan ke depan. Saya kira terima kasih kepada seluruh DPW, DPD maupun anggota DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat bertugas, selamat berkarya. Mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dan selalu petunjuk dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.